Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada jamaah subuh Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah, marilah yang pertama dan utama kita selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Ada sebuah ilustrasi tentang syukur. Ada seorang kaya raya yang memiliki betapa luas pekarangannya, tanahnya, dan rumahnya bagus-bagus. Di pekarangan tersebut dibangun rumah yang bagus-bagus. Tapi sayang, ada sepetak tanah di pekarangan itu milik orang miskin yang tidak bisa dibeli. Akhirnya orang kaya tadi merayu orang miskin tadi untuk membeli tanah yang ada di pekarangan di orang kaya tadi, tapi tidak bisa dibeli. Ternyata orang kaya tadi tiap malam, tiap hari memikirkan tanah sepetak tadi yang tidak bisa dibeli. Akhirnya dia tidak bisa menikmati tanahnya yang luas hanya gara-gara memikirkan tanah sepetak tersebut. Demikian juga kita itu oleh Allah diberi nikmat yang banyak, nikmat yang sangat banyak sekali. Seandainya kita pandai-pandai mengetahui dan mengerti nikmat Allah tersebut, tapi hanya gara-gara masalah kecil, mungkin sakit gigi atau mungkin punya hutang, itu masalah itu menutupi nikmat yang lain, sehingga kita seolah-olah hidup kita itu sengsara demi sengsara menimpa kita. Nah, jangan sampai kita seperti itu sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah, seolah-olah kita menganggap Allah tidak adil. Kenapa kok hidupku seperti ini, sengsara terus? Cobaan yang satu belum hilang, sudah datang cobaan yang lain. Nah, kalau kita merasakan seperti itu, berarti kita tidak bisa bersyukur. Dan berakibat, karena kita tidak bersyukur dan tidak bersyukur, akibatnya adalah kita mendapatkan, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kau bersyukur kepadaku, la azidannakum, akan ditambah nikmatku kepadamu. Tambahnya nikmat itu tambahnya keberkahan hidup. Yang namanya keberkahan hidup itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sehingga ketika kita pandai bersyukur, hidup kita akan barokah. Yang namanya hidup barokah itu, apapun keadaan kita itu semakin baik. Keadaan kita sakit, sakitnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita dalam keadaan tidak punya uang, miskinnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita dalam keadaan sehat, sehatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita dalam keadaan kaya raya, kekayaan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu ialah yang namanya ditambah nikmatnya. Jadi semakin baik ibadahnya, semakin dekat kepada Allah. Tambah terus tiap hari, ibadahnya terus meningkat, kebaikannya terus meningkat. Nah, itu namanya orang yang paling bersyukur akan ditambahi oleh Allah seperti itu. Untuk itu bagaimana menata hati kita agar kita itu pandai bersyukur. Jangan sampai hidup itu seolah-olah merasa, ya Allah, uripku kok kaya ngene iki, salahku apa ya Allah? Salahmu kan. Karo mongso rumah sampai lagi salah nih. Banyak kita itu.
tidak merasa. Karena apa? Itulah pandai-pandainya setan. Ya, setan itu pernah bermusyawarah, bermusyawarah dengan setan-setan yang lainnya. Majelis permusyawaratan setan. Nah, ketika setan itu bermusyawarah dipimpin oleh Raja Iblis. Siapa yang kita itu rugi, Iblis. Tiap hari kita itu menggoda manusia, manusia itu selalu mohon ampun kepada Allah, sehingga dosanya diampuni oleh Allah. Kita rugi itu menggodanya. Apakah ada cara, ada usul biar kita tidak rugi terus? Nah, ada yang usul. Usul bos. Ya usul diterima gimana? Ini aja bos. Bagaimana manusia itu berbuat dosa tapi tidak merasa dosa bos? Nah itu. Wah usul bagus. Nah itu. Usulan bagus. Diterima usulnya. Nah, bagaimana manusia itu berbuat dosa tapi tidak merasa berbuat dosa, malah merasa berbuat baik, sehingga manusia itu tidak beristighfar, tidak memohon ampun, tidak merasa dosa kok, malah merasa berbuat baik. Nah itu, kalau kita terjebak di situ ya, terjebak di situ karena apa? Kita tidak mau mencari ilmu, seolah-olah kita itu merasakan banyak ibadahnya, banyak pahalanya, padahal kita berbuat dosa tidak merasa, tidak merasakan itu perbuatan dosa, malah itu merasakan itu perbuatan ibadah. Nah, untuk itu mari kita selalu mencari ilmu ya. Karena dengan ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Sumber ilmu dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis ya. Itu sumber ilmu ya. Nah untuk itu mari kita perbanyak untuk mencari ilmu. Nah ini Ramadan momentum yang sangat bagus untuk mencari ilmu ya. Ada sore menjelang buka, ada habis sholat isya, ada ini ya subuh ya. Pergunakan ya. Jangan sampai alasan ngantuk ya. Jangan sampai ya. Jadi kesempatan Mas. Salawat dan salam lalu kita sampaikan kepada uswah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis tersebut radhiyallahu anhu rajulun zakarta indahu falam yusalli alaihi. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di depannya tapi tidak bersolat atau tidak menjawab namaku tadi disebut ya. Itu Nabi Muhammad bersabda. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut kok kita tidak jawab sallallahu alaihi wasallam, itu celaka. Dalam hadis yang lain itu adalah orang yang paling rugi ya, paling rugi, atau orang yang paling bakhil ya. Orang disebut namanya Nabi Muhammad kok tidak mendoakan ya. Yang kedua, radhiyallahu anhu rajulun dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yaghfira lahu. Sungguh celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan dan Ramadan sudah hampir habis tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka itu. Ramadan kita diberi kesempatan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah, untuk memperbanyak beribadah, tapi justru Ramadan malah digunakan untuk bermaksiat ya. Malah tiap hari tidak puasa ya. Warung-warung laris ya. Saya punya saudara ya, itu jualan soto. Kalau puasa katanya laris gitu ya. Puasa laris banget ya. Wah ini agama ini ya. Jadi mari kita gunakan yang sebaik-baiknya di momentum Ramadan ini ya. Karena datangnya cuma satu tahun sekali. Jangan sampai lepas Ramadan kita tidak punya prestasi apa-apa ya, atau kita tidak berubah ya. Karena ciri-ciri orang yang berhasil adalah berubah 180 derajat ya.
total berarti ya 180 derajat. Saya juga berubah masalah berat badan saya naik dari ilmunya itu nggak berubah ya. Berubah dari akhlak kita ya. Akhlak kita itu ciri-ciri orang yang puasanya berhasil, sebagaimana ulat berpuasa berubah total jadi kubu-kubu ya. Ayam babon berpuasa mengerami telurnya, berubah jadi telurnya tadi menjadi anak kutuk, anak ayam yang lucu ya. Nah itu kan berubah total ya, dari ulat yang rupanya menjijikan jadi kubu-kubu yang rupanya menyenangkan ya. Terus dari telur berubah jadi kutuk yang lucu. Nah, kira-kira kita bisa berubah jadi apa ya? Kutuk ya, kutuk ya. Kita berubah jadi apa bisa ya? Berubah. Nah itu kita introspeksi diri ya. Setelah Ramadan berubah tidak ya. Kalau tidak berarti ya kita rugi ya. Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Ramadan ada 9 kali ya. 9 kali 9 tahun berarti ya. Kalau kita mungkin yang sudah berumur 50 tahun itu puasanya mulai umur 12 tahun berarti sudah 38 tahun berjumpa dengan Ramadan. Ada perubahan nggak? Ada dampaknya gitu kan? 38. Rasulullah hanya 9 tahun 9 kali dalam hidupnya, tapi dahsyat ya, dahsyat. Karena anak Rasulullah teladan bagi kita juga menteladan Rasulullah. Jadi 9 kali itu bagaimana? Kita bertahun-tahun kita selalu puasa kalau nggak ada perubahan. Jadi kita tanyakan kepada diri kita kualitas puasa kita. Yang ketiga, radhiyallahu ankum rajulun adraka indahu abawul kibar falam yadkhulul jannah. Celaka bagi orang yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, tapi tidak masuk surga. Ngertos bapak ibu ya, wong tua niku bali cilik gitu. Bali cilik. Nek wong tua niku duwe anak, kuwi ngarep-arep anak kuwi urip sehat. Ning nek anak duwe wong tua-tua ngarep-arep ora mati-mati. Wis repoti, wis apalagi sampai pikun nggih. Pikun ngopo-ngopo nggon, masya Allah gitu. Wis anak itu, wis tua wis. Omreh dineke panti jumbo, celaka itu. Kalau itu nggak masuk surga itu. Jangan sampai ya. Itu bakti kita kepada orang tua itu ketika orang tua sudah tua banget gitu ya. Ke orang tua banget sekarang ya. Apa-apa dirumi, apa-apa diwahai secara level. Nek awake dhewe ra sadar, awake sebagai anak itu akhirnya koyo ora mati-mati. Wis kesel aku lateni itu. Masyaallah gitu. Alhamdulillah ini balik ya. Mudah-mudahan kita momentum Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sehingga mulia dunia dan mulia akhirat, selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat, dan akhirnya kita semuanya diberikan rezeki yang banyak melimpah Allah pada lebaran, diberikan anak turun yang soleh dan solihah, dan akhirnya kita semuanya berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.